Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Wahjijaba dengan NIM H54012210023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji stasionaritas data. Apa sih stasioner itu? Stasioner adalah konstan, stabil, rata-rata varian dan kovariannya tidak berubah sering berjalannya waktu. Stasioner data adalah data yang fluktuatif di sekitar rata-rata keseluruhan data dan tidak membentuk pola musiman, tren, atau pola siklus. Kapan data dikatakan stasioner? Data dikatakan stasioner jika varian dan rata-rata konstan selama periode penelitian. Data harus stasioner karena metode estimasi yang digunakan dapat memberikan dampak kurang baiknya model yang diestimasi akibat autokorelasi dan heterokedastisitas. Siapa yang menggunakan stasioner? Yaitu seorang peneliti atau ekonom dalam statistik dan ilmu data, analisis keuangan, insinyur dan ilmuwan komputer, dan pakar peramalan. Stasioner data digunakan dalam analisis deret waktu, regresi data urut waktu, dan model ARMA. Mengapa stasionaritas data penting? Karena berhubungan langsung dengan keakuratan dan validitas model statistik, khususnya dalam analisis deret waktu sehingga data yang dihasilkan tidak bias. Di mana data stasioner digunakan? Stasioner digunakan dalam berbagai bidang analisis data, terutama yang melibatkan deret waktu atau time series. Contohnya yaitu ada pasar keuangan, peramalan penjualan, model ARIMA atau auto, regressive integrated moving average, pengolahan sinyal, studi genetik atau biologi molekuler. Selanjutnya ada cara menguji stasioner, yaitu ada 5. Yang pertama ada visualisasi grafis, yaitu ada plot deret waktu, yaitu jika ada tren atau pola musiman data kemungkinan tidak stasioner. Yang kedua ada plot ACF, yaitu data tidak stasioner akan menunjukkan autokorelasi yang panjang yang besar pada lag lebih panjang. Cara yang kedua yaitu ada uji statistis, yaitu ada ADF, yaitu uji unit akar. Jika p-value lebih dari 0,05, data tidak stasioner. Yang kedua ada KPSS atau hipotesis nol adalah data stasioner. Jika p-value kurang dari 0,05, data tidak stasioner. Dan yang ketiga ada Phillips Peron atau PP, yaitu mirip dengan ADF untuk menguji unit akar. Yang ketiga ada autokorelasi dan partial autokorelasi. ACF dan PACF yang lambat menunjukkan data tidak stasioner. Cara yang keempat ada diferensiasi atau differencing, yaitu untuk menghilangkan tren dan periksa kembali stasioneritas suatu data. Cara yang terakhir yaitu ada transformasi data, yaitu menggunakan transformasi logaritmik atau akar kuadrat untuk mengatasi variasi yang tidak stabil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi Stata untuk uji stasioneritas suatu data. Yang pertama, kita sudah ada datanya di sini. Kita akan copy terlebih dahulu. Setelah kita copy, kita masuk ke aplikasi Stata. Di sini kita akan paste. Kita klik variabel name saja. Setelah itu kita hilangkan ini. Kita X yang itu tadi. Setelah itu kita masuk ke dalam komen, yaitu dengan cara mengetik preset tahun. T-shirt tahun ini berguna untuk mengurutkan tahun. Di sini tahunnya sudah terlihat ya, yaitu antara tahun 1991 sampai 2022 sudah dengan rapi atau dengan urut. Setelah itu kita akan melakukan the Fuller test ya. The Fuller test. Karena variabel test not found, ini kita masuk ke data yang tadi aja untuk kita lihat lagi. Setelah itu kita akan masuk ke data, terus create or change, other variable, transformation, comment, setelah itu encode value label. Kan ini tadi TPT ya. Nah, TPT kita di sininya kita buat lebih singkat aja menjadi TP. Oke, setelah itu sudah. Kita akan buat lagi the folder TP. Nah, sudah terlihat ya datanya. The folder TP-nya ini menunjukkan jika angkanya lebih dari 0,05 sehingga data di sini tuh masih belum stasioner. Dan dapat kita ketahui tes statistiknya juga lebih dari
1% critical value, lebih besar dari 5% critical value, dan lebih besar juga dari 10% critical value-nya, sehingga data di sini masih belum stasioner. Selanjutnya kita akan menguji formalnya dulu, uji non formalnya terlebih dahulu, kita klik grafik, setelah itu kita time series, ke time series, graph, terus kita ke line plot. Setelah itu kita klik create, ini diganti jadi TP, selanjutnya kita accept aja, terus oke. Nah, di sini sudah muncul datanya. Data di sini menunjukkan jika ada naik turunnya secara tidak konstan, yaitu naik turunnya masih masih memiliki jarak yang berbeda banget gitu, sehingga data di sini tuh masih belum stabil, sehingga dapat dikatakan data ini masih belum stasioner. Selanjutnya, kita akan menguji koleogramnya, yaitu dengan cara klik grafik lagi. Setelah itu kita klik time series seperti yang tadi. Setelah itu koleogram, dan di bagian variabel kita akan menulis TP. Setelah itu kita klik OK aja. Nah, data di sini juga menunjukkan jika data di sini tuh masih belum stasioner, karena di sini masih kita lihat ya kalau batas koleogramnya tuh masih melebihi di sini, sehingga data di sini tuh masih belum stasioner. Selanjutnya kita akan melakukan differencing agar data di sini tuh akan stasioner. Yang pertama, kita akan ke komen yang tadi. Setelah itu muncul seperti ini. Kita akan menulis lagi di sini, yaitu ada get DTP sama dengan, sama dengan D titik TP. Setelah itu, kita akan enter. Oh, ternyata ada kesalahan. Sebentar. Karena di sini terdapat missing value generates, kita akan melakukan mengisi lagi di sini komen. Karena itu terjadi datanya masih kosong, sehingga masih terlihat ada missingnya. Selanjutnya kita akan menulis replace DTP, sama dengan 0 if DTP sama dengan titik. Selanjutnya kita enter saja ya. Karena dapat kita lihat jika T statistiknya masih lebih kecil dari 1% critical value, lebih kecil dari 5% sampai 10%-nya, sehingga data di sini tuh masih belum stasioner. Sehingga perlu kita ketahui jika langkah selanjutnya yaitu adalah uji non formal dengan cara kita klik graphics, time series graph. Selanjutnya kita akan melakukan line plot. Kita create. Setelah kita create, y variabelnya TP, y variabelnya tuh
kita DTP karena sudah di diferensi, kita akan accept dan kita oke. Nah, dapat kita ketahui datanya di sini sudah terlihat jelas ya bahwa yang biru ini data sebelum didiferensi dan yang merah ini data setelah diferensi. Nah, setelah didiferensi, data ini tuh sudah stasioner, yaitu sudah stabil naik turunnya, berbeda dengan yang biru ini. Setelah itu, kita akan melakukan uji kolerogram, yaitu kita klik grafik lagi, kita time series graph, koleogram, variabelnya kita ganti ya, TP udah. Setelah itu kita akan okein. Oke, karena di sini saya ada kesalahan, sebentar saya akan perbaiki terlebih dahulu.